Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 253121006. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 2, kelas rombel 2. Nah, video ini saya buat untuk menjawab soal-soal mid semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak Darmansyah SPDI MPD. Nah, langsung saja pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara pengetahuan biasa atau common knowledge dan ilmu pengetahuan scientific knowledge, ditinjau dari segi metode, sistematika, dan tujuannya. Berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Nah, pengetahuan biasa atau common knowledge adalah pengetahuan sehari-hari yang kita terima begitu saja. Pengetahuan biasa ini diperoleh secara tidak sistematis, yaitu melalui pengalaman langsung, kebiasaan, intuisi, atau cerita turun-temurun tanpa prosedur yang standar. Sedangkan ilmu pengetahuan atau scientific knowledge adalah pengetahuan yang diperoleh dan diuji dengan metode ilmiah, tersusun, sistematis, dan bertujuan menjelaskan serta meramalkan gejala secara objektif. Nah, ditinjau dari segi metode. Pengetahuan biasa bersumber dari pengalaman pribadi, tradisi, kebiasaan, otoritas, dan akal sehat tanpa prosedur baku. Kebenarannya biasanya tidak diuji secara sistematis, cukup dirasa benar atau sudah biasa begitu. Nah, ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan observasi atau eksperimen, dan mengumpulkan serta menganalisis data, lalu menarik kesimpulan. Nah, kebenarannya harus bisa diuji, diverifikasi, direplikasi, dan dikritik oleh orang lain. Nah, contohnya pengetahuan biasa. Kalau hujan, biasanya orang-orang bilang saya mudah sakit. Jadi kalau kehujanan pasti bisa masuk angin. Ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi dan cerita orang sekitar, tanpa pengujian yang terkontrol. Sedangkan contoh ilmu pengetahuan, penelitian medis tentang hubungan antara paparan hujan, suhu tubuh, daya tahan tubuh, dan virus atau bakteri menggunakan sampel, pengukuran, dan analisis statistik untuk melihat apakah benar hujan menyebabkan sakit atau faktor lain. Nah, ditinjau dari segi sistematika, pengetahuan biasa tersebar tidak tertata rapi dalam suatu kerangka teori, campuran antara fakta, kepercayaan, mitos, dan opini, dan biasanya tidak diklasifikasikan, tidak disusun dalam konsep dan hukum yang saling berhubungan, dan sering hanya diketahui kelompok tertentu, misalnya kebiasaan lokal. Sedangkan ilmu pengetahuan disusun sistematis dalam bentuk konsep, definisi, hukum, teori, dan model yang saling berhubungan secara logis, menggunakan bahasa yang jelas, konsisten, serta mengikuti struktur tertentu, misalnya struktur buku teks, jurnal ilmiah, dan kurikulum. Contohnya, pengetahuan biasa, kalau tanam padi setelah hujan, biasanya hasil panennya itu bagus. Petani tahu dari pengalaman, tapi belum tentu punya penjelasan konsep tentang curah hujan, kesuburan tanah, dan siklus hama. Ilmu pengetahuan, ilmu agronomi menjelaskan waktu tanaman optimal berdasarkan data iklim, jenis tanah, varietas tanaman, hama, penggunaan pupuk, dan penyusunannya dalam teori dan panduan budidaya yang tertulis rapih. Nah, ditinjau dari segi tujuan. Pengetahuan biasa, tujuan utamanya praktik langsung supaya bisa hidup, menyesuaikan diri, mengikuti kebiasaan, atau merasakan aman secara sosial dan budaya. Tidak selalu berusaha menjelaskan mengapa secara mendalam, yang penting bisa jalan dan diterima lingkungan. Sedangkan ilmu pengetahuan bertujuan memahami hakikat suatu gejala secara mendalam, menjelaskan sebab akibat, menemukan hukum umum, dan memprediksi apa yang akan terjadi. Ilmu pengetahuan juga bertujuan mengontrol atau memanfaatkan gejala alam secara lebih tepat, misalnya teknologi kebijakan,
berdasarkan penjelasan yang terdapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya pengetahuan biasa. Kalau kita sakit atau demam, biasanya hanya dikasih kompres dan minum jamu. Biasanya sembuh. Tujuannya pragmatis, yang penting sembuh tanpa perlu tahu mekanisme penyakit dan obatnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, analisis bagaimana aspek ontologis dan aksiologis ilmu berperan dalam menentukan arah dan dampak dari perkembangan teknologi saat ini. Berikan contoh kasus aktual sebagai pendukung. Nah, aspek ontologis menentukan apa yang dianggap sebagai objek teknologi dan bagaimana hakikatnya dipahami. Sedangkan aspek aksiologis menentukan untuk apa dan dengan nilai apa teknologi itu dikembangkan dan digunakan. Keduanya bersama-sama mengarahkan pilihan desain, kebijakan, dan pemanfaatan teknologi sehingga berdampak positif atau negatif bagi manusia dan lingkungan. Nah, ontologis membahas hakikat yang ada, apa objek ilmu atau teknologi, sifatnya, batasnya, dan relasinya dengan manusia dan alam. Dalam konteks teknologi, ontologi menjawab apa itu data, apa itu manusia, dan apa itu lingkungan. Aksiologis membahas nilai, tujuan, dan kegunaan ilmu. Untuk apa ilmu atau teknologi dikembangkan, nilai baik buruknya, manfaat dan mudaratnya. Fungsi dari aksiologis yaitu sebagai landasan etis, pengontrol moral, dan filter dalam pengembangan serta penggunaan teknologi. Peran aspek ontologis dalam mengarahkan teknologi. Aspek ontologis menentukan bagaimana memandang objek yang kemudian menjadi dasar rancangan teknologi. Cara memandang apa yang ada. Ini membuat arah pengembangan teknologi berbeda. Beberapa implikasi ontologis. Yang pertama, manusia sebagai objek. Jika manusia dipandang hanya sebagai makhluk biologis yang bisa dimodifikasi, lahirlah teknologi seperti rekayasa genetika atau editing gen. Jika manusia dipandang sebagai ilmu bermartabat dengan hak asasi yang melekat, maka teknologi kesehatan, AI, dan bioteknologi akan dirancang dengan batas tertentu untuk melindungi martabat tersebut. Nah, implikasi ontologis yang lain yaitu alam atau lingkungan sebagai objek. Jika alam dipandang sebagai sumber daya yang boleh dieksploitasi, teknologi cenderung mendorong ekstraksi masif, pertambangan besar-besaran, industri fosil, dan produksi tanpa batas. Namun, jika alam dilihat sebagai amanah yang memiliki nilai intrinsik, teknologi dikembangkan ke arah energi terbarukan, pertanian berkelanjutan. Nah, implikasi ontologis lainnya ada data dan informasi. Jika data dianggap sebagai komoditas, teknologi digital akan diarahkan untuk mengumpulkan dan menjual data pengguna sebesar-besarnya. Jika data dipahami sebagai perpanjangan identitas dan privasi manusia, pengembangan teknologi akan memperhatikan perlindungan data dan keamanan digital. Jadi singkatnya, ontologi menjawab siapa atau apa yang kita hadapi, dan jawaban itu menjadi fondasi arah riset dan desain teknologi. Nah, selanjutnya peran aspek aksiologi dalam mengarahkan dampak teknologi. Aspek aksiologi menguji untuk apa teknologi itu digunakan, siapa yang akan diuntungkan, dan nilai apa yang diprioritaskan. Di sini muncul pertanyaan etika, apakah teknologi ini memanusiakan atau justru merendahkan manusia? Nah, beberapa fungsi aksiologi terhadap teknologi. Yang pertama, sebagai pengontrol moral. Aksiologi menjadi rem ketika teknologi secara teknis mungkin tetap secara etis bermasalah. Misalnya senjata nuklir, senjata biologis, atau manipulasi gen embrio manusia. Fungsi lainnya sebagai filter etis. Teknologi yang berpotensi merusak nilai kemanusiaan, merugikan kelompok lemah, atau merusak lingkungan harus disaring dan diatur. Fungsi lainnya sebagai pedoman tujuan.
Aksiologi mengarahkan agar teknologi tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, tetapi juga keadilan sosial, berkelanjutan, dan kemaslahatan. Nah, hal ini menegaskan bahwa integrasi nilai aksiologis penting agar iptek tidak hanya berorientasi material dan teknis, tetapi juga mendukung kehidupan yang humanis dan berkeadaban. Nah, contoh kasus aktual, misalnya AI generatif dan media sosial. AI generatif, misalnya sistem AI yang menghasilkan teks, gambar, atau video. Nah, pada aspek ontologis, objek utamanya adalah data, teks, gambar, atau suara yang diredukasi menjadi pola matematis. Manusia sering diperlakukan sebagai user atau sumber data, bukan hanya subjek bermartabat, sehingga data perilaku, preferensi, bahkan emosi dipanen untuk melatih mode AI. Realitas digital, gambar atau video hasil AI tidak bisa lagi merepresentasikan fakta, tetapi tetap tampak meyakinkan sehingga mengaburkan batas antara yang nyata dan yang rekayasa. Pada peran aksiologi, aksiologi menyatakan AI digunakan untuk apa, mengedukasi, membantu pekerjaan, atau justru menyebar hoax dan deepfake. Tanpa landasan nilai, AI bisa dipakai untuk memanipulasi opini publik misalnya, menggantikan tenaga kerja tanpa perlindungan sosial, mengintensifkan pengawasan terhadap warga, atau dengan landasan nilai HAM, keadilan, tanggung jawab, muncul regulasi etika AI, pedoman akuntabilitas, dan transparansi dalam mengembangkan dan penggunaan AI. Ilustrasi sederhananya, ketika AI generatif dipakai untuk membuat deepfake tokoh politik menjelang pemilu. Aspek ontologis tentang realitas gambar atau video dan aksiologis tentang kebenaran, keadilan, dan hak warga mendapat informasi yang benar menjadi sangat menentukan apakah teknologi tersebut dianggap boleh atau tidak dan bagaimana harus diatur. Nah, selanjutnya soal nomor 3, dalam konteks filsafat ilmu, tujuan dari ilmu tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami dan mengembangkan nilai. Uraikan dan analisis bagaimana tujuan ini tercermin dalam praktik riset ilmiah modern. Nah, dalam filsafat ilmu, riset modern tidak hanya mengejar tahu fakta, tapi juga berusaha memahami makna gejala secara mendalam dan menumbuhkan serta menguji nilai kebenaran, kebaikan kemanusiaan, dan keberlanjutan melalui praktik ilmiah sehari-hari. Hal itu tampak dalam cara peneliti merancang masalah, memilih metode, menerapkan etika riset, hingga mempublikasikan dan memanfaatkan hasil penelitiannya. Nah, yang pertama, ilmu sebagai upaya mengetahui, mencari kebenaran faktual. Dimensi pertama adalah tujuan klasik ilmu, menentukan kebenaran tentang dunia secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam riset modern, ini tercermin dalam perumusan masalah dan hipotesis yang jelas, berbasis telaah pustaka, dengan tujuan mengisi kekosongan pengetahuan atau menguji teori yang ada. Penggunaan metode yang sistematis, lengkap dengan prosedur pengumpulan dan analisis data yang transparan, proses telaah sejawat, dan publikasi di jurnal ilmiah yang bertujuan menguji dan mengoreksi klaim kebenaran sebelum diakui komunitas ilmiah. Contohnya, riset klinis obat baru tidak hanya melaporkan obat A menurunkan tekanan darah rata-rata sekian, tetapi harus menunjukkan bagaimana data dikumpulkan, diuji statistik, dan dibandingkan dengan terapi standar. Nah, di sini terlihat fungsi ilmu sebagai alat untuk mengetahui yang benar tentang efek suatu intervensi. Yang kedua, ilmu sebagai upaya memahami makna, konteks, dan keterkaitan. Mengetahui bisa berhenti pada data dan fakta, sedangkan memahami berarti mengaitkan fakta dengan konteks, sebab akibat, pola, dan makna bagi manusia. Dalam riset modern, tujuan memahami tampak dalam
pengembangan teori dan model yang tidak sekedar mendeskripsikan tetapi menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dalam kondisi apa. Bagaimana pembahasan dalam artikel ilmiah yang menghubungkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya, implikasi teoritis dan keterbatasan riset. Pendekatan interdisipliner, misalnya penelitian perubahan iklim tidak hanya mengukur suhu tetapi juga mempelajari dampak sosial, ekonomi, dan psikologisnya. Contohnya, dalam ilmu sosial, survei tentang penggunaan media sosial bukan hanya menghitung beberapa lama orang bermain gawai, tetapi juga menganalisis bagaimana hal itu mempengaruhi relasi sosial, kesehatan mental, dan pola pikir politik. Tujuannya adalah memahami manusia dan masyarakat secara lebih utuh, bukan hanya mengoleksi angka. Nah, selanjutnya, yang ketiga, ilmu sebagai pengembangan dan internalisasi nilai. Di tingkat filsafat ilmu, tujuan ilmu juga menyangkut pengembangan nilai, kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kemanusiaan, dan keindahan. Dalam praktik riset modern, tujuan ini tercermin dalam beberapa hal. Yang pertama, etika penelitian dan kejujuran ilmiah. Yang kedua, riset berorientasi kemaslahatan dan keadilan. Yang ketiga, riset sebagai sarana pembentukan karakter ilmiah. Nah, selanjutnya soal yang keempat, kebenaran ilmiah memiliki ciri-ciri khusus seperti objektif, rasional, dan sistematis. Jelaskan bagaimana ciri-ciri tersebut saling terkait dan mengapa penting bagi keandalan ilmu pengetahuan. Nah, kebenaran ilmiah disebut objektif, rasional, dan sistematis karena tiga ciri ini saling menopang. Penalaran rasional yang runtut disusun dalam langkah yang teratur, sehingga hasilnya dapat diuji dan diakui tidak hanya oleh satu orang, tetapi oleh banyak orang. Ketiganya penting supaya ilmu bisa dipercaya dan diandalkan sebagai dasar keputusan, teknologi, dan kebijakan, bukan sekedar pendapat pribadi. Nah, bagaimana ketiga ciri-ciri itu saling terkait antara objektif, rasional, dan sistematis. Nah, yang pertama, kaitan rasional dengan sistematis. Penalaran rasional mengharuskan langkah-langkah yang jelas dan runtut. Supaya argumen bisa dilacak, peneliti harus menulis apa masalahnya, bagaimana data yang diambil, bagaimana dianalisis, teori apa yang harus dipakai, dan bagaimana dari situ sampai pada kesimpulan. Tanpa sistematika atau sistematis, rasionalitas sulit diverifikasi karena orang lain tidak tahu jalan pikiran penelitian secara lengkap. Nah, selanjutnya keterkaitan antara sistematis dengan objektif. Langkah yang teratur dan baku, misalnya metode ilmiah, memungkinkan orang lain mengulang penelitian dalam kondisi serupa karena prosedurnya yang jelas dan terdokumentasi. Hasilnya tidak tergantung orangnya, melainkan pada metode dan data. Inilah yang menjamin objektivitas. Nah, selanjutnya keterkaitan antara rasional dengan sistematis serta objektivitas yang kuat. Rasional saja tanpa sistematik bisa jatuh ke spekulasi. Sistematis tanpa rasional bisa jadi hanya kumpulan data tanpa makna. Ketika data dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis, lalu dijelaskan dengan argumen yang logis dan teoritis, barulah klaim kebenaran itu pantas disebut objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, secara ringkas, rasional menjamin isi berpikirnya masuk akal. Sistematis menjamin prosesnya tertata dan bisa diikuti, sedangkan objektif menjamin hasilnya tidak tergantung selera individu. Mengapa penting bagi keandalan ilmu pengetahuan? Yang pertama, agar ilmu bisa diuji dan dipercaya. Yang kedua, agar ilmu konsisten dan tidak kontradiktif. Yang ketiga, agar ilmu bisa berkembang dan terakumulasi. Yang keempat, agar ilmu layak dijadikan dasar teknologi dan kebijakan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Terdapat beberapa jenis kebenaran dalam filsafat ilmu, seperti kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatis.
Bandingkan ketiga jenis kebenaran tersebut dan analisis mana yang paling relevan digunakan dalam ilmu sosial dan mengapa. Nah, ada 3 teori pokok tentang kebenaran dalam filsafat ilmu, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Dalam ilmu sosial, biasanya yang paling relevan adalah kombinasi koherensi, pragmatis. Dengan korespondensi tetap penting, tetapi lebih terbatas karena objeknya kompleks dan sulit diukur seperti dalam ilmu alam. Nah, kebenaran korespondensi. Kebenaran ini cocok untuk fakta empiris yang bisa diobservasi dan diukur relatif jelas. Misalnya angka pengangguran, jumlah penduduk, hasil pemilu, dan yang lainnya. Sedangkan kebenaran koherensi itu cocok untuk bangunan teori besar, penjelasan sosial yang kompleks, dan konsep-konsep yang tidak bisa dilacak secara langsung pada satu fakta tunggal. Sedangkan kebenaran pragmatis itu cocok digunakan untuk kebijakan publik, intervensi sosial, pendidikan, dan bidang lain yang sangat menekankan kegunaan praktis. Jadi korespondensi itu sesuai fakta, koherensi konsisten dalam sistem teori, dan pragmatis itu berguna dan bekerja dalam praktik. Nah, kelebihan dan keterbatasan masing-masing dari ketiga itu dalam ilmu sosial. Korespondensi dalam ilmu sosial, kelebihannya adalah mengikat peneliti sosial pada data nyata, seperti survei, observasi lapangan, dan statistik. Mencegah teori awang-awang tanpa kontak dengan realitas. Keterbatasannya yaitu fakta sosial sering tebal, mengandung makna, nilai, serta konteks yang tidak sederhana. Satu fakta bisa ditafsirkan berbeda oleh kelompok yang berbeda. Fakta konflik, keadilan, atau kebahagiaan tidak seobjektif angka dalam fisika. Banyak variabel sosial tak dapat diisolasi ketat sehingga korespondensi antara teori dan fakta sulit dicapai. Akibatnya, korespondensi tetap penting supaya ilmu sosial tidak putus dari realitas, tetapi tidak cukup sebagai satu-satunya ukuran kebenaran. Selanjutnya, koherensi dalam ilmu sosial. Kelebihannya yaitu membantu membangun teori yang rapih dan saling terhubung, karena fenomena sosial saling berkaitan antara politik, ekonomi, budaya, dan psikologi. Kelebihan lainnya yaitu mengakomodasi fakta bahwa penjelasan sosial tidak hanya data tunggal, tetapi jaringan konsep, misalnya kapitalisme, patriarki, hegemoni, dan identitas. Kelebihan lainnya yaitu cocok untuk ilmu sosial kritis, kualitatif, dan teori sosial besar. Keterbatasannya yaitu sistem teori yang berbeda bisa sama-sama koheren, tetapi saling bertentangan. Misalnya teori konflik. Koheren tidak otomatis benar secara empiris. Teori yang rapih bisa saja lepas landas dari kenyataan yang tidak diuji dengan data. Karena itu, koherensi perlu dikombinasikan dengan uji empiris agar tidak jadi spekulasi. Selanjutnya, pragmatis dalam ilmu sosial. Kelebihannya yang pertama, sangat sesuai dengan karakter ilmu sosial yang sering diarahkan untuk memecahkan masalah nyata. Kemiskinan misalnya, konflik, pendidikan, kesehatan publik, dan yang lain-lain. Kelebihan yang lain, menilai teori dari segi daya guna, apakah membantu memahami dan memperbaiki kondisi sosial. Kelebihan selanjutnya yaitu memperhatikan konteks sosial historis, apa yang berfungsi di satu masyarakat belum tentu di tempat lain. Kebenaran sosial bersifat kontekstual. Keterbatasannya yaitu ada risiko menyempitkan kebenaran menjadi asal berguna sekarang, padahal konsekuensi jangka panjang bisa merusak. Oleh karena itu, kriteria pragmatis perlu dikaitkan dengan nilai, keadilan, HAM, keberlanjutan, bukan sekadar manfaat jangka pendek.
Nah, pertanyaannya mana yang paling relevan untuk ilmu sosial? Jawabannya yaitu argumentatif yang biasanya bagus untuk ujian. Tidak ada satu teori kebenaran yang sendiri cukup untuk ilmu sosial. Korespondensi penting agar klaim tidak terlepas dari fakta. Nah, pertanyaannya, mana yang paling relevan untuk ilmu sosial? Nah, jawaban saya tidak ada satu teori kebenaran yang sendiri cukup untuk ilmu sosial. Korespondensi penting agar klaim tidak terlepas dari fakta. Koherensi juga penting karena fenomena sosial memerlukan sistem teori yang menyeluruh. Pragmatis juga penting karena ilmu sosial hampir selalu berhubungan dengan kebijakan dan perubahan sosial. Namun dalam banyak kasus ilmu sosial lebih dekat dengan kombinasi koherensi dan pragmatis dengan korespondensi sebagai dasar minimal. Koherensi teori sosial dinilai dari sejauh mana ia konsisten dengan konsep-konsep lain dan mampu menjelaskan banyak fakta dalam sebuah kerangka yang utuh, misalnya teori modernisasi. Pragmatis, teori itu dianggap lebih benar jika mampu memandu kebijakan dan praktik yang efektif dan adil, misalnya teori tentang kemiskinan yang membantu merancang program penanggulangan kemiskinan yang nyata berhasil. Korespondensi tetap dipakai saat menguji klaim-klaim tertentu dengan data apakah program ini betul menurunkan angka keputusan sekolah, apakah kebijakan ini benar menekankan angka pengangguran. Contoh analitisnya, dalam studi kebijakan pendidikan, korespondensi, data menunjukkan angka partisipasi sekolah, hasil ujian, dan dropout. Koherensi, hasil riset harus koheren dengan teori tentang modal sosial, ketimpangan, dan budaya belajar. Pragmatis, teori kesimpulan dipakai menyusun kebijakan beasiswa, kurikulum, dan intervensi lain. Jika kebijakan yang didasarkan pada teori tersebut terbukti efektif memperbaiki akses dan mutu pendidikan, maka kebenaran itu memperoleh penguatan pragmatis. Nah, di sini kebenaran model kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari cocok tidaknya dengan angka, tetapi juga apakah masuk akal dalam sistem teori sosial dan apakah memberi dampak perbaikan nyata yang diakui oleh masyarakat pragmatis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.